Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya di Game Rise of Kingdom. Jadi gini, berhubung sekarang event MTG yang udah ditunggu-tunggu sejak kapan tahun ya, baru nongol lagi nih. Saya pengen sharing aja nih ke kalian invest games di MTG kali ini, karena kebetulan VIP saya udah level 14 dan castle saya udah mentok di level 25. Jadi kan mungkin bingung nih mau invest kemana. Jadi di sini saya punya opsi-opsi ya buat kalian dan juga buat saya pribadi sebenarnya nih. Opsinya buat invest games ini ada 3 kalau menurut saya. Untuk saya pribadi ada 3, antara ngabisin games di event MTG ini untuk beli palbot tak di VIP shop yang harganya 2000 per games, atau lanjut push VIP ke VIP 15. Nah, yang terakhir di sini opsinya adalah membeli peti fragmen epic. Ada di sini nih, guys. Dan akhirnya saya putuskan untuk membeli fragmen epic sebanyak 7000 di hari pertama. Itu tentunya nanti dapat benefit ya dari hasil hadiahnya MTG berupa 5 kepala botak dan hadiah-hadiah yang lainnya. Dan di hari kedua saya menghabiskan 7000 gems lagi untuk membeli fragmen. Tapi karena di sini saya nggak fokus ke archer, jadi sisa pembeliannya ini kan ada yang belum kebeli nih, yang fragmennya kavaleri. Kalau saya sendiri kan infanteri main, kavaleri juga adalah commander yang cukup bagus lah. Jadi saya beli di sini gemsnya buat fragmen kavaleri di hari kedua kan, sisanya di hari pertama saya beli fragmen epic infantry sama kavaleri buat ngabisin 7000 gems. Nah, sekarang untuk beli kavaleri ini ada sisa 2700-an ya. 2700 gem ya, akhirnya nanti saya akan beliin ke VIP point. Nah, artinya kita dapat 10 patung kepala botak sama dapat fragmen epic. Nah, untuk alasannya kenapa saya sendiri beli peti fragmen epic, jadi gini. Sekarang kan ROK ini tiap player, banyak player lah, apalagi player-player lama, baik yang F2P, low spender, udah nge-build commander legend hingga expertise ya. Jadi sekarang kan persaingannya itu bukan cuman tier troops yang ada hubungannya sama riset, kemudian commander legend yang expertise. Sekarang persaingannya itu pembeda antara player yang pay to win dan low spender ataupun yang F2P, yaitu ada di fragmen. Nah, di sini saya membeli fragmen epic ini untuk ngebuild dari sekarang ya, bahkan dari jauh-jauh hari pun saya sudah ngebuild untuk equipment yang nantinya bakal saya gunain ke masing-masing commander legendary yang saya punya. Karena nantinya pasti yang menjadi pembeda di open field ataupun ketika rally dan defense structure yaitu ada di equipment selain commander yang expertise ya. Seiring berjalannya waktu kan commander legend yang F2P low atau low spender udah expertise, tentu nanti yang jadi pembeda adalah si equipmentnya sendiri. Jadi ini adalah salah satu alasannya kenapa saya membeli fragmen epic untuk event MTG ini. Karena kebetulan kan udah tadi saya bilang VIP saya udah 14, lalu kastil saya juga udah mentok 25, jadi saya sekarang investnya ke fragmen epic. Nah, untuk teman-teman sendiri gimana? Kalau misalnya teman-teman ada di posisi saya, di posisi VIP yang 14 ataupun di kastil yang udah level 25, teman-teman invest games ketika MTG ini invest kemana, kita bisa sharing ya. Nanti teman-teman bisa tinggalkan aja lah di kolom komentar. Tapi untuk player-player yang misalnya VIP-nya itu masih level 10 atau castle-nya belum level ke-25, teman-teman bisa nonton video saya yang sebelumnya tentang event MTG ini. Bagusnya ketika ada event MTG nanti bisa invest kemana, teman-teman bisa nonton lah, ada di video saya, tinggal scroll aja cari. Tapi untuk saat ini karena VIP saya sudah 14 dan kastil saya sudah mentok, ya saya
ngejar VIP lewat GC aja kayaknya nih, GC. Tapi untuk event-event MTG saya pastinya akan terus ya, nanti di next MTG pun akan lebih fokus untuk membeli fragmen-fragmen yang ada di VIP shop. Ya walaupun di VIP shop adanya fragmen epic, tapi kalau speciality kan lumayan juga kan penambahan buffnya gitu. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, perbedaan di game Rise of Kingdom kali ini untuk kedepannya yaitu ada di equipment yang dimiliki oleh masing-masing player. Karena di equipment sendiri nanti ada penambahan buff dan skill-skill yang bisa teman-teman pakai di masing-masing commander, dan itu nanti akan membedakan commander kalian dan commander musuh di open field. Jadi misalnya teman-teman mempunyai ya equipment yang lebih bagus dibanding equipmentnya musuh, tentunya experience dari war-nya sendiri akan lebih menyenangkan ya. Karena ketika war dan kita unggul itu kan pastinya menyenangkan hati kita gitu. Jadi tujuan dari game sendiri kan sebenarnya buat have fun. Ya tentunya karena ini game pay to win, ya kita harus bagus-bagus untuk memanage setiap hal-hal yang ada di game Rise of Kingdom ini. Salah satunya di event-event, baik itu event MTG, event-event untuk dapetin pala botak, dapetin Wheel of Fortune, dapetin ini ya commander dari WoF ataupun dari MGE. Nah jadi seperti yang sebelumnya saya bilang, kalau misalnya teman-teman punya pendapat atau opsi-opsi di event MTG ini, seandainya udah VIP-nya udah 14 ataupun si kastilnya udah mentok, teman-teman ngeinvestnya kemana, kita sharing, kita berbagi aja ya di event MTG ini. Dan juga buat teman-teman yang baru gabung kan jadi bisa lebih tercerahkan gitu untuk kedepannya bermain game Rise of Kingdom ini. Mungkin ini aja yang bisa saya share. Thank you banget yang udah nonton dan udah support saya sampai sejauh ini. Sampai ketemu lagi di video ROK saya yang berikutnya.